network marketing itu adalah bisnis musiman saja, tidak bisa jangka panjang, betul tak? Karena tidak pakai alat. Jadi bekerja cerdas itu harus pakai alat. Tools ya. Nah, toolsnya apa saja ini? Toolsnya apa saja? Kalau kan tadi kita mengedukasi orang, kalau cuma teori harus pakai buku ya. Nah, di buku. Kemudian apa lagi? Mungkin kalau di training mungkin bisa lihat nanti tentang bagaimana caranya melihat, ya kan? Orang dia melihat. Nah, ini training macam-macam, nanti ada seminar, ada produk workshop. Kalau mau lebih bagus lagi ada namanya produk workshop atau misalnya workshop. Workshop tentang apa? Karena ada role play di situ. Nah, nanti kita role play, boleh nggak kita role play sebentar? Nanti gimana caranya membuat daftar nama, mengundang orang seperti apa? Itu role play. Karena harus terlibat. Kalau kita tidak terlibat sulit. Ya, nah itu pun setelah kita tahu caranya, tidak bisa langsung kita minta. Sama dengan kita belajar jalan kan, jatuh dulu. Ya kan, lama kelamaan lancar jalan, lama kelamaan berlari pun boleh. Gitu loh. Ya, jadi harus tergantung jam terbangnya. Semakin banyak kita melakukan, maka semakin bagus lah kira-kira. Kalau kata orang bijak mengatakan kalau Anda ahli atau master di satu pekerjaan minimal 10 jam terbangnya, maka ahli sekali, ahli presentasi, ahli follow orang, ya kan, ahli coaching orang, itu waktu 10 jam. Nah, apalagi yang kita butuhkan, ya kan? Training tadi ini ada seminar, ada workshop, ya. Apalagi, ya kan? Nah, kemudian apa lagi selain training? Alat itu. Jadi ingat, alat itu dipakai untuk memudahkan pekerjaan kita. Contoh-contoh. Kira-kira bisa tak masak kita, Bu? Kalau goreng pisang, tidak pakai apa namanya kalau? Apa namanya? Sude. Bisa tak pakai sude? Bisa tak? Bisa tak? Pakai tangan bisa tak pakai tangan? Akhirnya kalau pakai tangan pasti tidak bisa. Yang kita biasa lihat pakai sude. Bisa tidak menggoreng sekarang kita sampai pakai sude? Cuma di konektor. Selesai, tidak pakai minyak lagi. Apa namanya itu? Ya, ibu-ibu biasanya tahu. Fryer, ya kan? Itu semua alat canggih. Nah, kita ini ada alat canggih tapi tidak pernah dipakai alatnya. Ya kan? Nah, makanya pernah satu saat itu ada cerita tentang nebang pohon. Jadi kerjanya ini penebang pohon. Jadi suatu saat dia setel di radio, dia bilang, kan dia kan nebang biasanya pakai kapak, kan pakai kapak. Dia tiba-tiba dia dengar dari radio, dia bilang ada mesin dipakai itu nebang, itu kurang lebih 10 menit, udah langsung tebang. Berkali-kali akhirnya penasaran lagi. Ini penebang pohon kan, dia datang ke toko, kok katanya ada alat, katanya alat canggih. Ini bisa nebang pohon. Biasanya kalau saya nebang pohon itu bisa 5-6 jam. Ini katanya cuma 10 menit bisa. Ada enggak kok? Oh ada, Pak. Akhirnya dia beli itu alat. Beli alat dia jamin bahwa kalau kau pakai alat ini kamu tidak perlu berkeringat. Berkeringatlah kurang lebih 10 menit itu sudah jatuh pohon. Akhirnya pulang lagi bisa menebang pohon, tapi tidak pernah diajari bagaimana caranya pakai alat. Ya. Pulang, kenapa ini dia sudah pakai ini kok sudah berhari-hari tidak jatuh pula itu pohonnya. Ya. Protes lah. Akhirnya kembali lagi, kok ini nipu saya katanya. Masa dibilang kok itu 10 menit ini dipakai, ini sudah bisa tebang pohon, ini sudah ber 5 hari tidak bisa tebang pohonnya. Akhirnya dia mencoba dia periksa nikonya. Ini tidak ada apa-apa. Terus tiba-tiba apa itu? Oh ternyata mesinnya dikasih nyala. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi jangan sampai kita punya mesin tidak pernah dikasih nyala. Jadi harus tahu menggunakan alatnya. Kira-kira itulah ya. Nah apalagi kira-kira? Training, buku, apalagi? Audionya paling penting. Ya kan? Ini audio ini harus diulang-ulang toh. Jadi ibu misalnya banyak orang tidak suka membaca, ngantuk katanya kalau membaca. Audio kita dengar,
Kalau audio kita dengar berulang-ulang, kira-kira tahu nggak kira-kira? Berapa kali kita dengar? Rata-rata 7 sampai 10 kali. Ini penelitian. Kalau kita paling bodoh itu 21 hari. Orang Adidas IQ di bawah dasar. Jadi artinya IQ di bawah dasar pun orang bisa sukses dalam bisnis ini. Cuman dia harus lebih banyak dilakukan gitu loh. Ya kan? Nah, audio ini artinya memurnikan, murni informasi ini, ya kan? Nah, kalau training ini, workshop, apalagi ada namanya Best of the Best, kan ada lagi apa namanya? Recognition Day, ya kan? Ini kalau orang keluar di sini rata-rata jadi apa kira-kira? Kalau dia keluar dari sini biasanya apa? Semangat. Jadi kalau kita mau semangat ke orang, Pak, jangan begini, sekarang capek. Undang saya ke sana. 1000 orang kita undang, 1000 semangat semua. Padahal kita lagi di rumah itu lagi tidur-tidur. Betul ya? Nah, audio juga begitu. Audio juga begitu. Nah, saya juga banyak kali gunakan audio ini kalau keluar kota. Kalau ada masalahnya, saya pertanyaan, Firdaus lagi konsultasi dapat masalah. Jadi saya pikir-pikir apa masalahmu? Oh begini-begini ya sudah. Saya naik mobil, setelkan itu audio di mobil sambil jalan. Selesai itu pulang ke rumah, ya apa masalah? Sudah terjawab masalahnya. Padahal bukan saya ngomong, lewat audio. Nah inilah ya, pakai ya. Nah training ini kan banyak nih, training seminar. Kalau seminar ini apa? Misalnya ada BOP lah ya, atau sekarang namanya SBO lah ya. Ini semua alat. Jadi kalau kita tidak pakai alat ini, tidak akan mungkin bisa bisnis kita tumbuh. Jadi tidak menggunakan diri kita. Oke, apalagi alatnya? Apalagi alatnya? Termasuk upline di sini sebenarnya. Ya kan? Oke. Tapi ini alat akan efektif kalau dipromosikan. Nih. Atau diedifikasi. Ini beda tipis nih, promosi dan edifikasi. Nah, boleh tanya Pak Sukri dulu. Apa yang saya lakukan Pak Sukri? Dulu apa yang saya paling banyak promosi? Audio. Bukan produk loh. Betul nggak? Itu yang saya lakukan. Makanya sampai hari ini Pak Sukri masih tetap yes. Tangan dulu Pak Sukri. Karena mindsetnya masih tinggal itu. Walaupun ya lagi turun sekarang ini, sekarang lagi trigger itu supaya memori yang masih ada di kepala itu keluar lagi. Kalau kita lakukan ini mudah. Nah pertanyaannya sekarang apa kebutuhan kita sekarang? Contoh lah, kita mau bangun bisnis kita toh, betul nggak? Berarti kita butuh tim baru toh. Bagaimana caranya supaya ada tim baru? Ya, ada langkah pertama nih, buat daftar nama. Ya, nah, pertanyaannya ini kan daftar nama, pertanyaannya siapa yang kira-kira tadi? Oke? Siapa? Ingat daftar nama itu siapa? Orang yang kita kenal dan kenal kita secara baik. Dan kalau perlu dia respect dengan kita. Betul? Jadi kalau ada teman sekolahku, ya tergantung bagaimana dulu kamu bersekolah. Apakah dia respect dengan kamu atau kamu orang yang tidak menyenangkan? Kan masih dia punya memori itu teman-teman sekolah. Oh kalau teman-teman ini gue suka traktir saya, wah pasti kamu dikenal orang baik. Betul nggak? Pas kalau telepon dia enak nggak ditelepon? Enak. Tapi kalau dulu jadi musuh atau apa ya problem kan? Nah, pertanyaannya siapa? Nah, pertanyaannya sekarang ini penting sekali nih. Bukan lagi kita harus kan kalau di KL ini kan tidak ada syarat. Syaratnya orang kalau join di KL itu dulu kalau kita bicara dulu. Yang penting ada KTP-nya dulu kan. Betul nggak? Biayanya murah. Kalau bicara kita join dulu berapa modalnya? 200.000 hampir semua itu pun banyak juga masih mikir-mikir 200.000. Betul nggak? Sekarang modal kita berapa? 2 juta. Nah ini dulu pertanyaannya basic ini 2,5 juta. Jadi artinya orang-orang ini pastikan mereka punya
2,5 juta. Kalau dana wajib 2,5 juta ya tunggu dulu. Saya jujur saja telepon orang kalau nggak punya uang sebentar. Saya mengenalkan bisnis, ada berapa 2,5 juta. Nah, ada sudah tutup. Lain kali bisa telepon. Selesai. Jadi nggak usah dilanjutkan. Ngapain gitu? Karena bukan targetnya itu loh. Nah, kenapa kita harus pilih supaya nilai konversinya? Maksudnya gini, 10 orang kalau bagus sesuai dengan ini, kira-kira yang join berapa? Kalau tidak terseleksi. Kalau dia terseleksi dengan bagus, mungkin 10, mungkin 8. Kalau tidak bagus, 10 mungkin baik-baik ke 1. Acak lah istilahnya, random kita ambil. Maka kalau mau sasarannya seperti apa? Seperti apa? Sniper. Kalau sniper itu dia mau tembak sasarannya, apa yang dia lakukan? Pertama dia pelajari dulu. Siapa dia mau bidik? Apa kebiasaannya ini orang? Jam sekian ada di sini, jam sekian dia pelajari. Setiap hari di mana dia selalu berada ini orang. Ya kan? Terus kedua, saya mau bidik dari mana ini orang? Baru tentukan. Setelah dia tentukan lokasinya, baru dia lihat lagi kecepatan angin, bla bla bla, dia semua. Makanya setiap penembak itu sniper 1 peluru 1 nyawa. Bisa nggak kita 10 daftar nama, 10 join semua? Asik nggak kalau begitu? Asal kita betul seleksi dari awal. Pelajari dulu siapa yang mau prospek. Sudah kenal dia nggak? Kan namanya kenal. Kalau kita kenal orang kira-kira langsung mau nggak ikut sama kita? Kenal dulu, baru dia suka dengan kita. Bagaimana supaya dia suka dengan kita? Kalau kata Pak Santoso, bawakan anggur 2 kilo. Apa yang kita lakukan? Kita datang ke rumahnya toh. Kalau saya ini nggak pernah proses, saya datang dulu ke rumahnya. Wih, sukses itu perlu. Bangga saya ini belajar sama bapak ini orang sukses. Saya lihat dari fotonya. Di mana kita dulu ini? Apa yang kita cerita? Cerita tentang dia. Tak pernah bisa cerita tentang diriku. 2 jam dia cerita. Terus, baru datang, apa keperluan tak? Padahal 2 jam, padahal saya kemarin tadi bilang, saya minta waktu, ya kurang lebih 10 menit. Ternyata 2 jam ini cerita dari A sampai Z. Saya belum ngomong-ngomong, nanti ditanya kalau saya ngomong. Jadi kita kadang-kadang belum pikir kita ada bicara memang begini. Ada ini bagus begini, bla 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 bla. Kaget orang. Betul nggak? Nah ini salah. Berarti apa yang harus dilakukan? Pastikan dia senang sama kita, menyenangkan, puji dia, karena semua orang pengen dipuji. Bagaimana caranya Pak? Nah itulah butuh bukunya, Skill with People. Apa isinya Skill with People? Kalau orang ngomong, harus apa? Bagaimana sikap kita kalau orang ngomong? Kita dengar bagaimana sikapnya kalau mendengar. Apa kita begini? Cara. Kira-kira senang nggak kalau kita begini? Orang ngomong kita begini. Kita senang, harus kita tunjukkan bahwa kita senang mendengar. Terus, kenapa bisa begitu Bu? Lalu ada cerita semangat sekali. Kira-kira apa di kepala orang itu? Ini orang menyenangkan. Jadi kita harus 2 telinga, 1 mulut. Tapi kita ini biasanya apa kalau ketemu orang? Wah ada mulut, bla 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 bla. Aduh, itu yang membuat kita. Betul kan? Evaluasi nih, evaluasi. Jadi dari daftar nama kita setelah bikin dulu dia senang sama kita. Setelah dia senang sama kita, istilahnya ini, egonya sudah kenyang. Orang kan rata-rata kan lapar ego tuh, mau didengar tuh. Orang mau suka didengar nggak? Suka didengar. Jadi dengarkan dulu, pahami dulu dia, baru kita dipahami. Itu di mana bukunya? Pahami orang lain, baru bisa kita dipahami. Mana mencari kawan dan Bukan, saya pernah itu bicara. Nah, ini kalau tidak punya ilmu nggak sulit. Saya pernah itu bicara, memahami orang lain itu baru. Itu. Setelah dia start, apalagi kalau misalnya orang tanya cerita apa kira-kira biasa. Kalau kita ketemu teman apa yang kita tanya? pengalamannya.
Apa kita cerita? Nah ini tadi kadang-kadang mau cerita ini kalau konsep nama ya, nama sudah ada, bagaimana proses PDKT itu. Atau kalau mau pacaran orang PDKT dulu dong. Masa langsung bilang aku cinta padamu, kamu pada kita. Nah, oke. Bikin daftar nama berapa? Minimal 50 sampai 100. Oke. Setelah itu apa? Lakukan observasi. Apa yang dia perlu? Nah, tadi kunjungi dulu rumah. Ngobrol-ngobrol. Apa pertanyaan kira-kira kalau kita ketemu teman sekolah? Apakah datang ke rumahnya toh? Apa materi yang kita cerita? Nah, kabar dulu basa-basi terus apa yang ditanya? Ini dulu. Ingat ya topiknya ya. Satu basa-basi. Tadi itu basa-basi. Basa-basi. Kedua, tanyalah dengan konsep FOLO. Nah, apa itu tuh? Itu bicara family. Kan dari tanya orang, berapa mobil kan? Tanya, berapa anak? Ada 7 juta. Kan kalau saya sekarang 60 kan udah cucu dong. Betul nggak? Itu kita tanya. Sampai dia cerita, di mana 7 juta? Hebat-hebat anak pelayanannya, prestasi, ada ini, ada itu. Saya harus tanya, bagaimana caranya itu sampai anaknya bisa cerdas begitu semua? Dia pancing tau dia cerita. Senang nggak kalau disuruh pancing cerita begini? Iya. Senang. Ingat, jangan pernah cerita dirimu siapa dulu sebelum kamu dikasih sinyal untuk berbicara. Itu cara menyenangkan orang. Di mana bukunya itu? Ada semua tekniknya. Kalau orang cerita seperti apa, ada bukunya lagi question and answer. Bagaimana mendapatkan jawaban ya dari setiap orang. Oke. Nah, jadi cerita tadi apa? Family. Tujuannya kita cerita family, kita mau cari tahu siapa itu. Kalau kita misalnya ya kalau sekarang 60-an umur pasti cerita cucu. Tapi kalau anak muda seperti kita contohnya, kira-kira kalau ketemu teman apa yang kita tanya? Berapa anak? Betul tak? Oh anakku 3, rata-rata kenalannya orang 3. Oke, siapa nama? Katakanlah kita ketemu Pak Rahmat ketemu kita. Siapa nama tadi? Pak Andri. Oke, kita contoh lah Pak Andri. Pak Andri, anaknya berapa Pak Andri? 3 orang. Yang paling tua umur berapa? 16 tahun. Yang kedua 15 tahun. Wih. Yang ketiga 11 tahun. Wah ini berarti sudah punya aset ini. Sebentar lagi menghasilkan. Betul nggak? Kira-kira kalau begini umurnya Pak Andri, kira-kira bakalan pusing nggak kepalanya nanti? Coba tanya, bakalan kalau mau kasih sekolah nanti. Ini sekarang sudah SMA kelas 2. Betul nggak? Sebentar lagi. Iya. Kalau kuliah kira-kira mantap ya. Saya sudah bisa tahu ini, 2 ini masalahnya Pak Andri nanti ini. Kira-kira 2 tahun ke depan. Itu gunanya saya bertanya tadi. Ketemu nggak masalahnya dia? Ketemu masalahnya. Terus kedua, ini tadi family ya. Yang kedua apa kerjanya? Boleh tahu? Maaf ini ya, tidak kami jual. Pak Andri kerja apa sekarang kegiatan? Perdagangan Islam. Itu ekspor. Ya kalau dagang sekali ditanya, berapa kita ekspor sebulan? Musiman. Berarti kalau 1 tahun kira-kira volumenya berapa? Estimasi 2 kontainer. Kalau 2 kontainer itu bisa dapat marginnya berapa ya? Berapa modalnya? Nah, pertanyaannya saya lagi di situ. Jadi mesti diolah, dielaborasi. Berapa modalnya 1 kontainer itu? 8 berarti kalau 2 16. Itu pakai modal sendiri atau modal orang lain? Ada modal bos. Nah, kita yang punya pemilik atau kita jalan di perusahaan orang? Punya orang tua, masya Allah. Berapa ibu saudara atau kita? Pastikan ini konfliknya ada dan nanti konfliknya. Ada banyak ibu saudara tuh. Kira-kira ada kita rasakan dan nanti cemburu di saudara. Betul tak? Ada rasa tidak nyaman. Oh cuma sendiri. Saudara yang lain? Oh PNS, masya Allah. Oke. Pertanyaannya apakah kita sendiri terlibat langsung itu? Tidak bisa kita delegasi sama orang? Nah, bisa nggak kira-kira 2 tahun kita tidak telepon masih jalan? Berarti masih tergantung kita kan begitu toh. Berarti pendekatannya nanti nih kita tahu ini duitnya banyak.
Tapi nanti suatu saat dia bermasalah ketika dia tidak bisa kontrol lagi. Kecuali membangun sistem itu. Betul nggak? Ketika sistem itu bisa jalan, ya tidak ada sih. Semua bisa jadi sistem. Asal kita mulai. Nah, kalau ketemu ini sederhana. Oh, kalau ini duitnya banyak. Kesimpulan. Bolehlah kita tahu apakah setiap tahun itu kita ekspor. Oke, kira-kira berapa persen? Kira-kira berapa keuntungan? Siap. Satu berarti 8 M, satu M itu berarti 10. Siap. Satu tadi 8 M ya, 16 M. Berarti kalau dia dapat 2 M berarti kan hampir 10%. Kan ketahuan untungnya, betul tak? Pertanyaannya itu diekspor atau misalnya ya banyak lagi nanti bisa ditanya kemarin. Tapi di poin ini orang kita sudah tahu kemarin pendekatannya orang seperti itu. Ya kan, duit tak masalah dia. Tapi apa kira-kira masalahnya? Satu bisa kesehatannya, dan dua bisa masalah dengan bagaimana bisnisnya punya sistem. Kan begitu dong. Jadi kita tidak boleh orang kalau kita tidak tahu apa masalah orang. Jadi find the problem. Apa masalahnya? Dari pertanyaan ini tadi kerjaan. Kalau mohon maaf nih kalau Pak Andri ini ternyata dia PNS. Berapa umur sekarang? 42 berarti PNS itu pensiunnya berapa tahun? 58 berarti butuh masih ada 16 tahun. Nah sekarang kalau 42 itu rata-rata golongan berapa tuh? Kita lihat rata-rata ya, kalau 25 yang mulai PNS golongan 3 mungkin golongan 4. Maka kita tahu berapa gajinya, betul dah? Apalagi kalau ada jabatannya, betul dah? Di sini kita mesti melihat di sini kesenjangan antara kita dan sertifikat penghasilan berapa, kebutuhan hidup berapa, pasti bermasalah kalau dia PNS. Bukan berarti merendahkan PNS, tidak sama sekali. Apalagi kalau dia kerja cuma gajinya ya kurang lebih di bawah 10 juta. Bermasalah di sini. Ketika kita ini karena survei saja, sekarang biaya hidup saja sekarang ini paling sedikit mungkin 5-6 juta, paling itu irit-irit Pak. Irit-irit 1 bulan itu, ibu-ibu betul dah? Irit-irit nih itu 6 juta itu sudah dikencengin itu. Apalagi anak-anak ini, kan anak-anak ini semua pasti pakai HP semua. Apalagi anak SMA, ada HP-nya, gaya hidup dan sebagainya, mesti irit-irit dan sebagainya. Kalau itu biaya cukup besar. Nah, barulah di sini. Nah, sekarang ada masalah enggak di sini dengan kerjaan? Kalau ada masalah baru kita kasih. Oh, ada usulan bro. Wah itu nih bro, saya ini mau bisa dikerja, tidak bisa tukar lepas dari kerjaan sekarang kan gitu. Nah kira-kira bro, kalau ada kesempatan yang bisa kita kerjakan tanpa harus keluar dari pekerjaan kita, apa itu bisnis? Nah, baru kita bisa mungkin kan? Kalau kita memang bisa meyakinkan dia, kita bisa presentasi. Kalau dia jangan kita presentasi, karena ini terlalu dekat dia tidak percaya saya, jangan kita presentasi. Karena pasti ditolak. Begitu orang paling dekat. Nah, dari pertanyaan tadi ini apa? Ini pekerjaan, ya. Ini hobi. Hobi lagi bisa dielaborasi dari hobinya. Boleh tahu Pak mungkin apa hobi tak? Kalau di olahraga? Oh lama. Biasanya kita sepak bola apakah atau sepedaan atau apa? Oh sepak bola apa ya? Sekarang bisa ditahu. Anaknya lagi kita bisa lihat. Istrinya kita bisa lihat. Pendekatan ke istrinya oh mungkin ada hobi tapi dia pengen cantik, pengen apa, banyak kita bisa kelola dari sini ya, dari pertanyaan tadi. Jadi dari FOR tadi barulah M itu pesan apa, solusi apa yang kita bisa berikan kepada masalah mereka. Sebenarnya itu. Setelah ketemu solusinya, kita kasih tahu ada jalan untuk misalnya solusi buat Anda. Mau nggak kira-kira dia ikut kalau kita ajak? Solusinya masalahnya dia loh, ya kan? Katakanlah tadi ini dia mau kuliah ada 3-3 tapi dari sisi penghasilan tidak mungkin ya, dia harus backup ke depan. Nah, baru pasti dia butuh bisnis orang, butuh penghasilan tambahan, betul kan? Barulah orang ini diundang. Itu yang terjadi selama ini. Jadi saya juga pengalaman ini undang orang, kenapa kok nggak mendatang ya? Berkali-kali saya coba, ternyata ya cuma saat dia personal touch. Ketemu dulu apa, baru kemudian pesan bisnis, mungkin kemudian sudah ini Pak, si diundang kelihatan juga. Ya mungkin saya pada saat diundang orangnya ya mungkin ibunya sakit,
istrinya sakit, anaknya sakit, mana kira-kira kualitas waktu ke sini. Jadi intinya itulah. Oke. Nah, dari sini kan ada solusi. Berikan solusi. Solusinya lewat mana? Lewat diundang. Undang kemana? Nah, terserah lagi nih. Oh, ini orangnya mungkin agak sedikit spesial. Tidak bisa kita undang langsung misalnya di SBO. Ya nggak apa-apa. Secara berdua. Itulah pakai hukum. Nih, hukum A, B, C. Kalau kita dengar lagi nih hukum ABC. Baru dengar hukum ABC. Saya mau tanya, pernah, tapi lupa kita. Saya tanya dulu. Kita kenal itu hukum ABC. Kita pernah tahu itu hukum ABC. Siapa yang tahu hukum ABC? Tidak ada, tapi memang senjatanya kurang ini. Bisa, kaspisor, Sebentar kita bahas ini ya. Oke. Jadi harus pakai hukum ABC. Nah ini triknya ini. Jadi saya sudah pakai ini hukum ABC ini. Saya sudah pakai hukum ABC waktu saya sponsor di siapa? Pak Amin Sam saya sponsor. Ya kan? Tapi saya cari tahu dulu siapa sih yang mau disponsori. Katanya Pak Amin Sam. Kira-kira Pak Amin Sam waktu mau jadi gubernur apa yang dia cari? Masa dukungan toh. Nah terus berarti saya, oke, di sini A, saya ini advisor. Oke, B itu namanya bridge atau jembatan. C itu adalah calon customer atau calon prospek atau klien. Oke, jelas toh? Ini nih yang saya butuh, ini Pak Insam. Saya butuh jembatan. Walaupun saya kenal sama Pak Insam, kenal tapi tidak akrab. Tapi ada orang yang mau sponsori Pak Insam. Terus kira-kira apa yang saya kasih tahu? Coba kau ngomong, saya bicara sama dia, kau ngomong sama Pak Insam, mau tidak dapat dukungan suara. Cari tahu maunya dia, berarti kan dia butuh suara dah. Ngomonglah ini ke Pak Insam. Oke Pak Amin, ada suara bla bla bla, apalagi kondisi sekarang. Mau? Oke. Dia jawablah, dia ngomong sama saya, mau Pak Amin. Ya kan? Nah, terus ada strategi dong. Jangan tiba-tiba mau langsung tidak. Bikin dulu, dia lapar. Istilahnya kalau mancing ikan, supaya pasti makan ikannya, kasih lapar dulu ikan. Pasti dia makan, kita punya umpan. Jadi ketika dia sudah ngomong, saya pasti tahu siapa Pak Amin Sami. Dia gubernur, dia butuh suara, kan gitu. Jadi ini orang bicara tentang Amin Sam, mau nggak dibantu kok? Ada orang yang bisa bantu masalahmu, carikan suara, kan gitu. Berarti ketemu nggak? Ada penghubung nggak? Ada penghubung. Tapi ini penghubung ini harus cerita tentang saya siapa. Dia cerita tentang saya siapa kepada Amin Sam. Kemudian B ini harus cerita kepada saya. Apa itu masalahnya Pak Amin Sam? Ketemu enggak? Connect ya. Nah, bridge ini tujuannya harus dia melakukan yang namanya edifikasi. Edifikasi itu apa? Bicara baik tentang orang, bicara baik, kemudian orang yang bisa menolong dia. Ini bla 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 kayak tadi ada cerita Pak Amin. Oh kita dapat suara, ada orang yang cukup punya pengaruh, ya kan, yang bisa tolong kita. Berarti mau nggak Pak Amin ketemu saya? Mau, tapi kan harus dikondisikan dulu, ya kan? Nah, saya tidak langsung menolak, saya bilang sama dia, sama Bridge, itu dulu siapa namanya? Kita masih ingat Pak Supri, saya lupa namanya, Pak Mas Yudi, Mas Yudi. Mas Yudi kita kenal dong? Mas Yudi itu anak angkatnya Pak Insam. Dia join Kelly, dia mau kasih join omnya. Tapi kalau dia kasih join bapak angkatnya kan nggak mungkin dia bisa kasih join, dia butuh saya. Tapi saya mesti tahu dulu Pak Amin itu butuh apa, gitu ceritanya. Akhirnya saya Mas Yudi bilang sama Pak Amin, kalau minggu depan saya ada waktu. Ya saya sudah tahu dulu dong, saya orang sibuk, itu kan orang penting gitu. Memang waktu itu saya nggak ada lagi di Jakarta lagi si acara, mungkin 2 minggu ke depan. Coba nanti Mas Yudi bilang sama Pak Amin 2 minggu ke depan harus saya ada waktu. Tapi minggu 20-nya lagi nggak bisa, dia juga lagi sibuk apa.
Minggu ketiganya baru ketemu. Nah, ketemulah saya sama Pak Bisa, diundang kemana saya? Diundang ke gubernur, bukan di rumahnya, di rumah dinas. Ketemu. Saya tahu enggak apa masalahnya Pak Bisa. Tahu. Dia butuh apa? Butuh suara. Berarti kan disitulah teknik saya. Tapi ya mesti tarik dulu. Itulah saya bilang perlu latihan. Ya kan? Dia butuh. Tapi saya bilang, waduh Pak, saya tidak. Dia tanya potensi saya berapa? Saya bilang, waduh, kalau enggak banyak sih Pak. Berapa ya kira-kira? Tunggu dulu saya tanya berapa ya? Ya kira-kira 25.000, 30.000. Banyak itu katanya. Masuk enggak kira-kira? Masuk dong, karena itu dia butuh. Tapi saya tarik lagi. Saya bilang apa? Waduh, saya cari saya. Kan saya mesti kasih join dia, tahu bagaimana caranya dia join. Nah, berarti saya giring dia dulu bahwa saya tidak bisa nyaman dia kan pilih kita. Terus bagaimana caranya supaya dia pilih saya? Nah, pertanyaannya itu. Saya bilang kalau mau iklan terlalu kasar kalau kita datang kampanye, kebetulan ada acara recognition waktu itu. Bagaimana caranya nih? Jadi bagian dari kami. Maksudnya masuk di organisasi ini. Kalau kita masuk di organisasi ini, kira-kira menurut kita dia mau bikin nggak kalau sama kita punya organisasi atau sama kita punya bisnis? Oh iya masuk. Masuk akal tuh? Oke, akhirnya dia sudah tanda tanya. Join dah. Join. Tapi kan boleh join. Butuh apa lagi kira-kira? Dia kan butuh produk. Bagaimana saya orang supaya dia pakai produknya? Oke, nanti kita cerita apa Pak? Menjadi cerita kampanye tidak laku itu. Yudi apa sih bicara ke saya tentang produk Eli. Tapi saya belum pernah pakai produk. Makanya kita pakai produknya dulu. Jadi nanti kita cerita tentang apa yang kita rasakan. Jadi baru dia tanya, kira-kira aku masalah apa? Waduh, saya selalu kampanye tidurnya tidak jam. Mau kita kualitas tidur tak mau. Walaupun 4 jam tidur bisa nyenyak. Mau enggak? Itu tadi pertanyaan, mau enggak? Pasti mau. Berarti apa solusinya? Jet matras. Jet matras berapa harganya? Waktu itu berapa harganya? Hampir 10 juta. Closing enggak 10 juta? Pasti closing. Beli 10 juta. Terus apa lagi? Amin. Saya tanya, pasti kita kan beli makan di tidak terlalu bla bla bla. Pasti kita butuh juga. Nah, baru saya tawarin apa? Kino. Beli tak kino berapa? Beli kino berapa? 7 free 1. Saya bilang, Pak Amin, saya kan tidak selalu ketemu sama kita juga sibuk, saya juga sibuk, kan beli 7. Kita mau berapa hari? Nah, mulai itu kan 7 itu kurang lebih berapa hari? Dia pakai 4, 22, 4 satu pakai. Kita jangan pakai satu-satu, waduh lama kelamaan. Saya kenapa begitu? Kan dia tidak masalah dengan itu. Salah enggak? Petunjuknya enggak salah juga. Usianya Pak Amin waktu itu hampir 6. Dia butuh bisa bertoksi. Pakai 4 lembar satu hari. Jadi kalau dia pakai 1 bulan berapa lembar? Bayang ya? Baru box 30 box. Lumayan. Nah, itu cara. Tapi kira-kira dia aktif enggak orang ini? Tidak. Karena tujuannya hanya mau dapat suara. Tapi bisa enggak ini orang ini dijadikan alat? Mohon maaf, bukan diambil ya. Bisa dijadikan satu referensi lah. Kayak seperti saya dulu di Sose. Di Sose saya kasih join tujuannya apa? Kenapa harus saya kasih join? Padahal kan saya tidak perlu kasih join sebenarnya. Untungkan. Ya di Sose saja join, masa kalau nggak mau sombong kali kalau begitu kan. Minimal orang itu kan merasa tuh gitu lah kira-kira. Jadi referensi lah. Jadi saya lakukan seperti itu. Walaupun keberhasilannya juga tidak pasti begitu, tapi 60-70% berhasil. Oke, jadi hukum ABC customer. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Karena ini hukum ABC penting loh. Siapapun kita mau prospek, ini calon prospek kita, calon prospek ya, calon prospek kita harus datanya lengkap. Siapa ini orang, ceritakan kepada Aplenta. Oke? In A ini bisa juga pertemuan. Ya. Jadi ini bisa training, ini bisa upload, A ini bisa upload, bisa pertemuan, bisa buku, bisa kaset, bisa audio tuh, betul nggak? Tapi kita harus cerita kenapa harus A ini.
kita identifikasi C tentang A, betul kan? Tapi kita juga cerita kepada C kepada A kalau di upline kita siapa nih orang ini, tujuannya datanya sudah lengkap. Ketika saya presentasi sama orang itu sudah jelas ini siapa, sudah ada informasi itu dari dia, oh dia begini, enak saja. Jadi presentasi tidak terlalu panjang. Mau coba-coba? Oke ya, di daftar nama tadi. Daftar nama tadi sebenarnya tadi yang kedua itu buat janji. Buat janji untuk kamu. Buat janjinya seperti apa kira-kira? Gampang ya, jadi buat janji cuma ketemu. Assalamualaikum kalau kata Pak Santoso apa? Kangen. Masa tidak ketemu Bu? Berapa tahun sedikit? Ya kan? Ada waktu tidak Bu? Kita undang boleh. Atau saya datang ke rumahnya Ibu. Bisa nggak saya silaturahim ke rumah Ibu? Kira-kira bisanya hari ini pertanyaan 2, Rabu atau Kamis? Coba dijawab. Coba. Assalamualaikum Bu Dokter. Coba jawab. Wih, namanya pindah ketemu gini dok. Sudah berapa tahun? Bukan sekolah lah ya, sudah berarti 10-15 tahun baru ketemu. Ya. Boleh kira-kira saya silaturahim ke rumah Ibu? Oh, kita sudah begitu caranya tadi ya. Oh 20 tahun baru ketemu, oh sama. Nah itu tadi berarti udah terakhir dia 20 tahun udah ketemu. Apa dia cerita sama kita? Oh ketemu di reuni. Terus kita datang ke sini gimana caranya dia undang? Oh minum. Kan berarti membangun hubungan dulu, benar nggak? Benar. Coba kalau kita ada kopi-kopi langsung panggil, apa yang panggil itu Rahmat? Ada apa ya? Oh nanya. Ya, jadi hubungannya bagus. Enak nggak diundang? Siapa kira-kira yang masih masalah kalau mengundang orang? Saya mau tanya gini, jujur saya juga masalah. Kadang-kadang kan jadi bukan kita saja, jadi memang di situlah kita belajar. Terus makin banyak. Karena mengundang orang lewat telepon jauh lebih mudah. Tidak perlu kita kemana-mana, dia yang murah. Kan itu. Tapi kalau belum connect, ya ada ke rumahnya, ajak ngopi. Kan itu. Connecting dulu, kalau sudah connecting baru cari tahu apa masalahnya dia, kemudian balik kasih solusinya. Tapi ketika kita kasih solusinya ada masalah, ada namanya healing objection. Ini kalau nenek, nah pasti bla pertanyaan. Nah, ketika ada pertanyaan begitu, terima dulu semua, accept dulu, terima semua pertanyaannya, keberatannya, baru pasti ada sampai habis keberatannya. Jawab 1, 2, 3. Mahal, sudah pernah nih, bla bla bla. Nah. Kalau bisa dijawab, dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, oh terima kasih bro, kasih ke ilmu bahan. Hari ini kasih ke ilmu bahan. Nah terus lantas kemana? Setelah dapat itu masalah, nah tergabungnya tanya, kira-kira dijawab apa ini kalau ada seperti ini? Lama kelamaan bisa nggak kita? Bisa dijawab. Begitu ya. Oke, buat janji ketemu tadi cerita tadi ini, ini. Setelah itu baru kita gulik. Kita buat janji ketemu, kita undang. Kita undang kemana? Setelah acara besok, misalnya hari Minggu, ceritanya. Nah, kadang-kadang ini buat teman-teman semua. Kita undang prospek kita, kira-kira seperti apa perilaku kita? Tungguin. Kalau dia datang, kasih masuk, dampingi di sampingnya gitu. Jangan undang teman kita keluar merokok. Ini yang masalah tuh. Duduk kalau perlu kasih catatan, duduk sama-sama di situ biar dia nyaman. Karena kalau dia tidak nyaman ya pasti mau pulang. Nggak ada saya kenal di sini. Siapa apa ini? Kan gitu. Buat dia nyaman. Gitu. Nyaman kalau perlu kasih kertas supaya dia tulis. Udah. Nah jadi saat acara dan setelah acara. Setelah acara dia apa ya? Baru di kan diundang ke seminar ya. Barulah namanya follow up. Ya. Oke. Jangan lupa terapannya. Jadi makanya tadi 1 daftar nama, ya. Oke. Kedua, buat janji.
buat janjinya kemana? Janji untuk ketemu ya, bertemu dulu. Makanya ketika kita mau janji orang ada undangan kita pegang. Jadi ketemunya di mana? Ketemu di rumahnya, atau di warkop barangkali, atau kafe kan, ya kan? Paling bagus kita datang di rumahnya lah, supaya ongkosnya murah toh. Kalau kita ke warung, ke kafe kan berarti mungkin ada wanita, tapi kalau ada banyak orang bagaimana? Ya. Oke, jadi ketemu di rumahnya, paling bagus di rumahnya. Terus nanti kalau sudah ketemu di rumahnya apa tadi kita lakukan? Biarkan dia cerita tentang dirinya, ya kan? Buat dia senang, ya. Buat mereka senang ya. Oke, ini stepnya. Bagaimana caranya? Suruh dia cerita dan jadilah pendengar yang baik. Oke, setelah itu barulah tanya. Tanyanya apa? FOFM. Betul tak? Dari pertanyaan ini berarti ada masalah tak? Pasti ada masalah. Oke. Kemudian kasih solusinya. Betul tak? Nah, solusinya apa? Kasih undangan untuk hadir toh? Ya. Kasih undangan untuk hadir kemana? Bisa ke branch ini kalau acara setiap minggu, atau ke hotel. Sudah. Kita sudah tahu masalahnya. Ada solusinya dari masalah ini acaranya. Ingat, ketika kita tawarin undangan ini, jangan nanti dibilang nanti nih. Kan masalah nanti kita, betul tak? Buat terbatas, undangan itu cuma 2 Bu. Kalau ibu tidak berkenan ya tidak ada lagi buat kita. Tapi bunyi juga. Bunyi kan harus dari bunyi. Tidak dari semua data nama kita ini orang yang masuk kualifikasi. Dan juga orangnya harus kasih. Kenapa harus 2? Pastikan kalau dia pasangan suami. Kalau dia tidak pasangan apa apa anaknya boleh. Karena yang biasanya protes siapa? Anaknya protes. Mama ikut lagi. Apakah itu mama? Betul enggak? Bunda salah satu anaknya atau dia pasangan. Oke. Setelah dapat solusinya hotel, dia dapat presentasi toh. Ini kan undang ini kan ikut presentasi toh. Dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, ya, presentasi. Baru selesai presentasi apa yang harus kita lakukan? Barulah kita lakukan namanya follow up. Kalau tidak bisa di follow up, ada tiap kita yang follow up. Kalau ada 10 orang yang mengundang, kumpulin semua mereka, biar nanti update yang datang follow up. Karena itu follow up belum bisa. Itulah namanya meeting after meeting. Oke? Apa ditanya biasanya di follow up? Ini tergantung pertanyaan ini. Apa yang menarik dari presentasi yang tadi? Bisnisnya, ya kan? Atau produknya yang bagus? Nah, ini pertanyaan. Betul? Oh, bisnisnya. Oke. Bisnisnya. Oke. Kalau tertarik dengan bisnisnya, boleh saya pinjam KTP-nya? Ibu yang isi sendiri atau saya bantu isi? Kan sederhana. Closing itu namanya. Kan banyak orang mau closing juga nggak tahu. Ya siapkan formnya supaya dia isi. Atau oh, bentar dulu. Biasanya kan dia cancel. Boleh tahu apa keberatannya? Saya tanya dulu suami. Biasanya kan begitu. Nggak apa-apa Bu, isi saja dulu. Ya kan? Jadi jangan nanti ditahan. Kalau nanti ternyata suami ibu tidak mau, nggak apa-apa Bu, bisa di cancel. Belum bayar, baru tanda tangan angkat namanya. Oke? Jadi kalau dibilang nanti tanya suami gimana? Jangan diam kita ini ketemu. Bu, nanti kasih ketemu saya suaminya ibu ya. Kalau ada suaminya, supaya kita yang jelaskan. Karena kalau dia mau tanya suaminya, pasti dia tidak bisa jelaskan. Betul enggak? Ada yang harus jelaskan. Oke? Produk bisnisnya kan ini. Oke? Setelah dia bisnisnya dia tertarik kan berarti isi formulir. Atau minta saya KTP. Atau sekarang kan bisa. Bu, sekarang sudah ada, apalagi kalau ada promo kan bisa. Tinggal kita kirim linknya. Ada linknya tuh di Smart Lab.
kirim dia isi sendiri. Saya isikan untuk ibu yang isi sendiri. Isi sendiri, kirim. Oke. Nah, terus penawaran paketnya mana? Ibu mau yang 15 juta atau 2,5 juta? Kira-kira pilih yang mana? Hah? Kita gantung pasti 2,5 jadi ambil biasanya. Gak apa-apa 2,5, closing dulu 2,5. Jadi jangan nanti bertengkar dari tim 2,5. Selesai dulu, tapi Bu, nah baru kita bujuk lagi. Kalau memang ingat lagi jangan memanfaatkan orang. Kalau potensinya ibu ini bagus, ada ambil. Oke sekalian. Bu, ada paket ini. Bisa namanya ibu semua kartunya 6. Artinya 6 potensi penghasilan itu bukan 1 tapi 6. Ibu mau potensinya 1 atau 6? Kira-kira jawabnya? Membayar. Ya? Gimana? Pembayar sangat cuma bayar. Hah? Kalau pembayaran 1,5 cuma bayar. Enggak, misalnya sudah closing 2,5. Iya. Oke, kita kan mau up nih. Selling up namanya. Iya. Caranya apa? Ibu mau penghasilannya 1 atau 6? Oke. 6 sumber penghasilan. Kita dengar ya, dengar. Kita tidur ngomong. Oh 6. Kalau ibu 6, ada paketnya. Akunnya cuma 1. Tapi bayarnya 12 juta. Kita jelaskan apa masalah. Dan kita kadang-kadang berdebat kan 1 sama 6, 1 dulu closing. Itu dipegang memang mau dulu istilahnya baru up nanti, upselling itu namanya, nah, baru closing. Oke, kalau dia suka produknya dulu, nah ini produknya. Ibu mau yang pakai mana? Pakai A, pakai B, pakai C. Langsung arahkan ke situ. Oke. Nah, kalau dia sudah pakai produknya, ini formulir kan sudah tahu. Selanjutnya apa? Konsultasi. Konsultasi kemana? Dan tahu di mana itu orang. Siapa ini orang? Bla bla bla. Ingat ya, ini penting. Jarang sekali konsultasi. Ya, kecuali ada paham tentang struktur jaringan, berapa hitungannya. Ini kan cuma maksimal kan 10 level. Ada leg-leg yang harus kita perbaiki, gitu. Nah yang paling tahu siapa kira-kira? Apa yang kita? Ya, pasang di sini. Kalau kita cerita, oh ini Pak, kita coba cerita sama apa? Udah pilih mau paket, langsung pakai carrier. Nah, pasti kan berarti selling. Apa tuh tandanya? Warning itu harus dibantu. Kan gitu, dokter ya. Nah ini kan bu dokter itu doi, saya telepon Ronald. Saya apa saya bilang sama Ronald? Ronald kenal nggak selesai kenalin saya sama ini? Betul nggak? Ini tanda orang yang harus dibantu. Karena dia sudah investasi 15 juta. Jangan nanti orang investasi baru ditinggal orang yang problem. Oke? Nah gitu. Jelas ya konsultasi. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ini kalau produknya diapain? Kalau dia sudah pakai produk, di-maintain maksudnya tanya, ya kan? Pastikan kalau perlu kasih ketemu sama produk eksekutif supaya nyambung. Nah, kalau dia puas dengan produknya, kira-kira apa yang dilakukan? Biasanya RO lagi. Nah, biasanya juga di sini dia join. Dia join di sini. Jadi sebenarnya kadang kalau orang bertanya, mana dulu Pak, jualan dulu atau bisnisnya kita buat? Presentasi dulu, nanti di sini tentukan. Karena kan di sini kan otomatis jadi apa? Kan jadi jualan di sini. Betul nggak? Karena dia tidak join. Kita dapat apa? Paket RO dapatnya di sini. Betul nggak? Kalau dia sudah pakai terus kita aja join, berarti kan nambah lagi tuh. Betul nggak? Nambah lagi new application dan kita bisa garap lagi daftar namanya, balik lagi ke sini. Jadi ini orang tadi nih, balik lagi nih latar pertama. Buat lagi daftar nama kan? Ya sebenarnya sih diulangi lagi di training berikutnya. Nah saya juga flowchartnya training dari semua mulai dari A sampai Z sampai kita sukses saya cerita hari ini hanya poin ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai sini kesulitan kita ada nggak? Pak Sutarman ada nggak masalahnya di sini? Jawab ya. Jadi satu, jangan Anda presentasi kepada orang yang terlalu dekat dengan Anda, karena pasti ditolak. Gunakanlah hukum A, B, C. Seperti
kemarin tahu. Ibu kan bilang dia dokter, nggak jelas juga dokter atau profesor nih. Kadang-kadang saya mau panggil tadi itu nggak enak juga saya panggil, lebih bagus saya panggil ibu daripada salah ngomong. Nah informasinya harus cukup. Siapa calon prospeknya ibu? Mungkin sudah dipanjang-panjang dia mau kemana. Jadi kalau saya ketemu langsung, istilahnya saya tinggal smash aja bu. Sudah ada umpang lambung ya sudah dia selesai. Kalau informasinya cukup. Gitu. Oke, bisa ya? Atau mau praktek? Jam berapa sekarang? Nampak. Aduh, bisa berpraktek nih. Maksudnya praktek role play. Kalau mau, karena ini kan baru teori. Harus terlibat di bagaimana caranya. Ya, ya. Oke, enggak. Maksudnya kalau mau ya nggak apa-apa sih mau tinggal, tapi ada yang rusaknya ya silakan kembali toh. Nah, oke. Tapi di sini ada nggak pertanyaan berkaitan dengan ini? Karena ini loh masalah loh ini, jangan sampai kita merasa udah tahu ini semua pak. Oke, kita ini langkah ketiga ini langkah ketiga, ini langkah keempat, ini langkah kelima. Ini SOP-nya namanya. Step-stepnya. Step 1 buat tentang nama. Nah, nama tadi kan bila-bila lagi toh. Oke. Range umur, demografinya, kira-kira seperti apa ya rata-rata sih kalau kita lihat rata-rata yang berhasil di bisnis seperti ini rata-rata S1. Rata-rata ya. Walaupun ada yang bukan S1 SMA. Terus kedua, rata-rata usianya di atas 25 tahun. Dan rata-rata sudah menikah. Ini data yang kita bicara data. Nah, kalau range-nya itu masuk, nah itulah calon leader kita. Apakah bisa yang bukan? Bisa. Tapi kalau data membuktikan, karena data tidak bisa pernah salah. Itulah data yang valid yang membuat orang bisa join di usaha ini berdasarkan kategori. Oke? Baik. Buat janji bertemu, ingat ya, kadang-kadang di sini buat janji bertemu orang sudah presentasi di situ. Ada produkku bagus, bla 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 bla. Nah, ada lagi mulut kita tuh orang paling tidak suka dijual. Betul ya? Baik. Buat mereka senang, tanya masalah yang ini dari tanya, nggak baca ketemu masalah dari masalahnya, ketemu solusinya, bisa diundang kemana, bisa ke sini, bisa juga langsung ke pertemuan kafe, ya dipresentasikan, doa, sederhana yang dilakukan. Oke, dan ini kita lakukan berulang-ulang loh, sampai kita ahli di bidang ini. Kalau kita sudah ahli di bidang ini berarti apa yang terjadi? Pertumbuhan aplikasi kita selalu besar. Barulah diajak ke pertemuan berikutnya, ada namanya ONC. Jadi selalu itu kita bikin ONC ya. Kita bikin ONC di sini. Mungkin kalau ada SBO, perlu nggak kita bikin SBO di sini? Belum. Mana Pak Wahid ini? Ya, Oh iya. Kira-kira bagaimana Pak Wahid? ONC bagus. ONC dulu Ya. ONC dulu atau misalnya SBO dulu? SBO. Maksudnya supaya dirangkaikan nih. Ini kan ada SBO nanti minggu depan. Ya. Sekarang ada SBO. SBO maksudnya minggu depannya lagi. Oh. Karena kan orang join ini kan juga mau jalan cepat. Dia mau mengundang orang, dia mau presentasi kan tidak bisa presentasi. Saya sudah tekan fokusnya SBO dulu baru nanti ONC. Ya. Kita dari jauh ke kedua. Oh gitu ya. Ya. Sambil mengundang beberapa ya. Nanti kita yang leader tinggal ke Oh. ONC. Mungkin pakai cara Iya iya iya. yang tahu berdepannya dari jauh. Berarti setelah SBO dulu baru kemudian Waalaikumsalam ini ya. Teman-teman lagi kumpul Pak Haji. Sebentar bisa telepon ini. Tuh. Iya iya iya. Assalamualaikum. Jadi gimana? Nah begini, saya lihat teman-teman banyak daerah nih. Kenapa nggak dibangun di Makassar? Ya kan? Makanya teman, cuma ya tadi saya bilang perlu di sini, perlu ada wadahnya. Kalau tidak ada wadahnya nggak bisa tumbuh bisnis kita. Nah saya ini siap sama Pak Wahid ya, sama Pak Sukri, sama Pak Rahmat, betul ya?
sama Pak Bakri, Pak orang sama Pak Iswan berangkat. Nah, kita butuh kesepakatan dulu. Apa kita mau bikin di sini mau bikin undang atau tidak? Siap Ibu Dokter undang. Siap ya? Siapa lagi yang mau undang orang di sini? Bu Panjang? Ada daftar nama ya? Oke. Kalau begitu tentukan waktunya memang Pak Wahid. Tanggal berapa kita bikin di sini? Bagaimana menurut kita? Jangan sekali sebulan. Kalau mau bisa cepat setiap minggu dilakukan. Orang di Jakarta saya 2 kali seminggu. 2 kali seminggu loh Jakarta, kenapa pada cepat? Kan gampang ngajak orang. Kalau ada daerah mungkin nggak apa-apa sekali sebulan datang. Hah? Yang kayak Pak Haji. Oh training, Ya. iya. Kalau kita di luar kota, iya. Tapi kan undang orang. Walaupun kita di luar kota bisa undang ke sini, kan ada apa yang dari sini loh. Maksud saya walaupun kita di luar kota undang orang ke sini, gitu loh. Tapi nanti kalau dia datang, kasih tahu oh ada nanti apa yang namanya Pak Rahmat, ada namanya Pak Supri, ada Pak. Kenalin aja sama kita, gitu loh. Jadi setiap minggu tuh gulir. Kalau bisa 2 kali udah siap. Dahsyat 2 kali. Ya bukan, persoalannya bukan itu dulu, tekad dulu baru tentukan. Dan kalau dibilang, kan persoalannya kembali lagi kita memutuskan mau atau tidak. Persoalan hasil urusan belakang, itu loh maksud saya. Putuskan dulu. Apa sekali seminggu dulu? Sekali seminggu dulu. Oke. Jadi hari apa? Hari apa kira-kira Pak Wahid? Hari Kamis boleh. Kamis ya. Kamis itu jam berapa? Pada asar. Pada asar. Pada asar bisa ya? Pada asar. Malas keluar. Kenapa kira-kira? Kan enggak malam, Bu. Dia cuma sore. Maksudnya pada asar selesai itu paling jam 6. Ya sampai maghrib aja selesai. Ya kita bikin SBO nya cukup 1 jam. Tidak perlu lama. Ya, bisa kira-kira. Hah? Harinya? Oke. Jadi kalau nggak ada saya kira gini, kita close saja. Bapak terima ini. Di sini. Oh, di sini. Ya. Ulang. Ya ada katanya janjiannya. Oh gitu. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan buat teman-teman semua. Dan ini jadi bicara buat kita semua. Pastikan nanti acara besok. Besok acaranya jam berapa Pak Satri? Jam 2. Sudah ada tiketnya? Yang belum punya tiket berhubungan sama Pak Supri, ya. Jadi yang tadi balik lagi tekad kita itu yang menunjukkan. Kalau kita sendiri tidak yakin, ya nggak bisa yakin. Nggak bisa. Kita dulu yakin baru bisa meyakinkan orang lain. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi hapus sekali lagi buat pemateri utama kita, senior ambassador senior Andi Muhammad. Bagaimana Bapak Ibu? Siap tarikan Res Makassar? Oke, kita datang ini. Insya Allah kita sama-sama komitmen menghidupkan kembali semangat Martin DNM Kelly Makassar. Putangan untuk Kelly Makassar. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan sharing-sharing di mana progres ke depan agar di mana setiap minggunya kita adakan pertemuan di Res Makassar. Oke, pada kita akhiri acara pada hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.